Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran teks biografi masih bersama Ibu Ai Mulyati. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtun, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan fiksi multimodal. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menyusun teks biografi tokoh serta mengenal dan lebih akrab dengan temannya. Nah, deskripsi umumnya, fokus pembelajaran adalah menulis melalui kegiatan teks biografi dengan menyusun teks biografi. Coba sekarang kalian simak teks biografi berikut yaitu tentang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil yang memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil ini lahir di Bandung, Jawa, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1971. Ayah Ridwan Kamil bernama Dr. A.J. Misbah Mujidin, SH, yang berprofesi sebagai doktor dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ayah Ridwan Kamil merupakan keturunan dari Kiai Muhyiddin yang dikenal dengan Mama Pagelaran yang merupakan pendiri 3 pesantren di Sumedang dan Subang, Jawa Barat. Ibu Ridwan Kamil bernama Juju Sukaesih. Ridwan Kamil adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ridwan Kamil dikenal sebagai anak yang cerdas dan aktif dari kecil. Ridwan Kamil merupakan sosok yang pekerja keras dan pantang menyerah. Ridwan Kamil kecil sudah jago dalam menjual es mambo buatan tangannya sendiri. Ridwan Kamil menghabiskan masa kanak-kanak sampai mudanya di kota Bandung. Pada tahun 1978, Ridwan Kamil memasuki sekolah dasar di SDN Banjarmasin 3 Bandung, lalu sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Bandung pada tahun 1984. Akhirnya, beliau melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987. Setelah lulus sekolah pada tahun 1990, Ridwan Kamil mengambil kuliah strata 1 di Fakultas Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1995. Sejak kuliah, Ridwan Kamil dikenal aktif di berbagai kegiatan baik kelompok-kelompok mahasiswa maupun unit kegiatan seni di kampusnya ITB. Saat Ridwan Kamil kuliah pun sudah hidup mandiri. Pada tahun 1995, Kang Emil mendapatkan gelarnya sebagai sarjana, lalu Kang Emil memulai karirnya di Amerika Serikat hanya sekitar 4 bulan saja. Dampak krisis moneter yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap karirnya. Namun, Kang Emil tidak langsung berniat pulang ke Indonesia. Beliau memilih untuk tetap bertahan di Amerika Serikat sebelum mendapatkan beasiswa di University of California, Berkeley. Setelah mendapatkan kesempatan kuliah gratis, Kang Emil mengambil kesempatan kuliah di universitas tersebut. Kang Emil juga mengambil pekerjaan paruh waktu sembari kuliah. Kang Emil sempat bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley pada tahun 1999 setelah Kang Emil lulus. Lalu dari S2 Universitas of California Berkeley, Kang Emil melanjutkan pekerjaan dengan profesional sebagai seorang arsitek di berbagai firma yang bertempat di negara Amerika Serikat. Ridwan Kamil juga melanjutkan kuliah S kedokterannya dengan mengambil doktor honoris causa University tahun 2019.
Ridwan Kamil mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang gadis yang bernama Atalia T. Pratya Kamil. Pernikahan keduanya dilaksanakan tahun 1996. Kini Ridwan Kamil dan Atalia sudah memiliki 3 orang anak yang bernama Emiril Khan Muhtaj, Kamilia Leiltia Azahra, dan Arkana Aida Misbah. Ridwan Kamil atau kerap disapa dengan sebutan Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek, dokter tidak tetap di Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan akhirnya menjabat sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Pada tahun 2002, Ridwan Kamil kembali pulang ke Indonesia. 2 tahun setelah kepulangannya, Kang Emil mendirikan Urban pada bulan Juli tahun 2004 dengan teman. Urban merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan juga desain. Tim Urban terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan memiliki pikir yang idealis untuk mencari serta menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Visi misinya yaitu membantu. Nah, itu uh, biografi perjalanan dari Ridwan Kamil yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dari sana kalian setelah menyimak biografi tersebut bisa menyimpulkan bahwa teks biografi itu apa? Nah, teks biografi itu adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi hidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Nah, bedanya apa dengan autobiografi itu? Nah, selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Nah, autobiografi itu merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi atau autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaannya tersebut dapat ditinjau dari penulisannya. Apakah riwayat tersebut ditulis oleh sendiri atau orang lain yang menulisnya? Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama adalah teks biografi itu harus membawa suatu informasi berdasarkan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Yang kedua adalah teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyampaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai suri teladannya. Nah, ciri yang ketiga adalah teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya terdiri dari orientasi, masalah, dan juga reorientasi. Nah, sekarang unsur dari kebahasaan teks biografi. Di dalamnya terdapat kata hubung. Nah, kata hubung itu ialah kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata-kata lainnya dalam suatu bentuk kata atau kalimat, juga kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat lainnya. Contohnya, maka dari itu, namun, walaupun, seperti itu, tidak hanya itu. Kebahasaan yang kedua adalah rujukan kata. Jadi rujukan kata itu ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Nah, kata rujukan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada kata rujuk tempat, misalkan di sini, di sana, di situ ya. Kemudian ada kata rujuk orang, misalnya dia, ia, beliau, merekanya. Nah, selanjutnya ada kata rujukan benda atau persoalan, misalnya ini, tersebut, dan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kejadian, waktu, dan tempat di dalam teks biografi. Ada kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seseorang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kata kerja atau verba. Nah, disebut dengan kata kerja karena sebuah kelompok kata yang mengulas sesuatu persoalan yang dikerjakan oleh seorang tokoh. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi 2 bagian. Di antaranya ada yang berlandaskan bentuk dan ada yang berlandaskan jenis. Kata kerja yang berlandaskan bentuk itu yang seperti apa? Nah, kata kerja dasar ya kata kerja yang memiliki dalam wujud aslinya, yang mana arti dari kata kerja ini belum mendapati
derivasi ya, baik awal, akhiran ataupun sisipan, misalkan adil, ajak, dan ambil. Kemudian ada kata kerja berlandasan berimbuhan. Nah, kalau ini berarti mendapatkan imbuhannya, baik itu di awal atau awalannya, akhirannya ataupun sisipannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Cara membuat biografi tersebut? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Di sini bercerita tentang keluarganya dalam bentuk kedua orang tua, tempat, dan tanggal lahir, apapun itu, dan pemberitahuan saudaranya. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Nah, berisi pendidikan yang telah dicapai sehingga sekarang beserta tahun dan juga nama sekolah ya. Selanjutnya ada latar belakang prestasi, yaitu berisi semua prestasi yang telah diperoleh sejak kecil sampai dengan sekarang. Selanjutnya yaitu latar belakang pekerjaan. Jika Anda sudah bekerja, maka daftaran itu silahkan poin-poinnya, tetapi kalau misalkan masih jadi seorang siswa ya dihapus saja. Selanjutnya latar belakang pekerjaan ini khusus ya. Nah, struktur teks biografi tadi sudah disampaikan ada orientasi, kejadian, peristiwa, dan juga masalah atau orientasi. Nah, sekarang kalian akan menyusun teks biografi dengan teman. Nah, untuk memahami sebuah teks, kalian juga perlu mendalami terlebih dahulu struktur atau bagian-bagiannya. Teks biografi dan teks rekon berisi tentang kisah hidup seseorang atau pengalaman seseorang yang berbentuk cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai urutan waktu. Untuk itu, teks biografi dan teks rekon memiliki struktur yang sama, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada orientasi, kemudian ada masalah atau peristiwa penting, kemudian ada reorientasi. Nah, orientasi itu apa? Nah, orientasi itu merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat dari pendidikan. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan sehingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi dan cita-cita serta kesuksesan. Yang ketiga adalah reorientasi. Nah, reorientasi itu ialah bagian penutup atau simpulannya. Nah, bagian ini biasanya isinya yaitu berupa pandangan, ulasan, atau pemikiran penulisan secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini biasanya bersifat semata, jadi boleh ada atau boleh tidak ada ya. Nah, jadi untuk awal pembelajaran siswa, kalian akan, mengetahui atau memahami, menyusun biografi, yaitu biografi teman sebangku yang bentuknya yaitu rekor. Silahkan kalian siapkan dulu, yang pertama adalah siapkan alat tulis agar informasi yang diperoleh itu dicatat. Selanjutnya buat draft atau draft wawancara agar pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu buatlah kerangka biografi yang akan kamu tulis. Selanjutnya, kembangkan kerangka menjadi bentuk biografi dengan struktur yang tepat. Berikutnya yaitu revisi tulisan berdasarkan pilihan kata atau struktur kalimat dengan menggunakan EYD-nya. Ya, silakan kalian buat biografi teman sesuai dengan bakat dan minat yang ingin kalian buat. Ya, presentasikan biografi itu bisa dibuat dalam bentuk puisi, cerita, gambar, presentasi kanva, presentasi manual. Ya, silakan kalian boleh pilih salah satunya dari presentasi tersebut. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.